Perpu. Masa kita nggak punya, ya kan? Kau Baik, silakan Bu Rike. Ya, Udah on. udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati dari Kementerian BUMN, Pak Menteri, para Wakil Menteri, beserta seluruh jajarannya, Pak Arya Sinulinga, yang berhasil turun 10 kilo ya Pak ya? 11 kilo, 12 kilo. Saya tidak tahu apakah dietnya berhasil atau karena diet batin karena ada Danantara. Terima kasih untuk pemaparannya. Tadi sudah disampaikan beberapa poin yang singkat dan padat. Saya memberikan dukungan agar ada penambahan anggaran untuk Kementerian BUMN 150 miliar Pak ya. Kemudian minta tambahan menjadi 600 miliar. Saya kira itu sesuatu yang cukup logis karena ini adalah masa transisi penting dari BUMN ke Danantara berdasarkan Perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Setidaknya tadi disampaikan ada poin-poin penting tugas Kementerian BUMN sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Pertama, menjadi regulator, yaitu menentukan arah strategis BUMN, peta jalan BUMN, penugasan pemerintah, Key Performance Index, hapus buku dan hapus tagih, serta restrukturisasi BUMN. Kedua, tugas berikutnya adalah pengawasan terhadap perusahaan BUMN di bawah naungan Danantara, dan pengawasan pelaksanaan penugasan pemerintah di BUMN. Tugas yang ketiga adalah sebagai pemegang saham seri A dan Perum terkait pengelolaan Perum, menyetujui dan mengusulkan agenda RUPS, kebijakan pedoman strategis BUMN, pengangkatan direksi dan dewan komisaris. Ini adalah tugas yang tidak mudah tentu saja karena ini terjadi transformasi yang cukup besar dari BUMN sebelumnya, kemudian ada Danantara berdasarkan Perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Saya memberikan dukungan adanya usulan tambahan anggaran namun dengan beberapa catatan. Pertama adalah saya akan fokus pada terkait dengan adanya irisan antara BUMN dengan Kementerian Perhubungan. Yang pertama, Bapak, karena saya akan fokus pada masalah transportasi publik, khususnya kereta api. Yang kedua adalah terkait pelabuhan. Kereta api yang dikelola oleh PT KAI sebagai operator itu ada yang namanya track access charge atau biaya penggunaan rel yang harus dibayarkan oleh KAI sebagai operator sarana perkeretaapian kepada Kementerian Perhubungan atas pengguna perkeretaapian yang dimiliki oleh negara. Kemudian ada Infrastructure Maintenance and Operation yang ini juga atau IMO yang kemudian itu juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka anggaran yang masuk sebetulnya tidak kepada KAI tapi kepada Kementerian Perhubungan dengan direktorat terkaitnya. Saya hanya mengingatkan ketika kemudian TAC dan IMO ini naik, maka ini akan mempengaruhi tarif tiket kereta api. Dan dalam perspektif saya, PT KAI ini juga menerima mandat untuk melakukan tugas-tugas strategis begitu, proyek strategis nasional, sehingga dalam kesempatan ini kiranya Kementerian BUMN bahwa tugas pengawasan yang tadi kami sebutkan di awal presentasi dari slide 3 yang Bapak sampaikan sebelumnya, itu terkait juga bagaimana adanya koordinasi setidaknya tarif kepada KAI ini bisa sampai 0 rupiah, Pak. Toh pada kenyataannya, dan ini sudah juga dikritik di Komisi 5, bahwa tata kelola perawatan prasarana kereta api terindikasi buruk. Dan dalam bulan kemarin tidak masuk di dalam pagu indikatif 2025. Padahal kalau saya tidak salah, Kementerian Perhubungan ini mendapatkan anggaran tambahan dari 17, sekian triliun menjadi 29 triliun. Makanya kalau 600 miliar untuk Kementerian BUMN saya kira kita harus dukung. Nah, namun demikian ini menjadi catatan penting Pak untuk segera dikomunikasikan. Di tengah KAI juga mendapatkan beban hutang dari kereta api cepat yang sekarang mencapai kurang lebih 100 triliun rupiah. Nah, kami juga mendukung agar segera ada konsorsium baru Pak
yang kemarin dipimpin oleh Menko Marves karena sudah tidak ada, ini perlu untuk restrukturisasi hutang dan sebagainya dengan pemerintahan China, dengan Bank China itu harus segera Pak. Di tengah fluktuasi nilai rupiah dan dolar yang tidak menentu, maka kemungkinan akan berkembangnya beban untuk KAI. Yang kedua adalah terkait pelabuhan. Tadi saya melakukan interupsi di paripurna Bapak. Dan ini juga terkait Kementerian Perhubungan. Dan sekarang juga oleh rekan di Komisi 5 sedang diangkat, sedang disuarakan. Nah, saya meminta sebagai bagian dari tugas Kementerian BUMN sesuai Undang-Undang Nomor 1 2025, maka Kementerian BUMN dengan tambahan anggaran yang kita setujui nanti juga adalah menyoroti berkomunikasi secara intensif dengan Kementerian Perhubungan terkait tata kelola pelabuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhan, PP Nomor 31 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran, maka yang seharusnya memperbaiki tata kelola perawatan pelabuhan itu adalah otoritas pelabuhan. Mempunyai tugas menyediakan, memelihara, penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan. Tapi pada faktanya, dengan peraturan perundang-undangan ini, maka dana konsesi dan jasa labuh itu masuknya tidak kepada operator. Kali ini adalah Pelindo, tetapi pada Kementerian Perhubungan, otoritas pelabuhan. Nah, uangnya di mana? Itu yang jadi pertanyaan Bapak. Misalnya Pelindo dibebankan untuk, kalau saya tidak salah, Tanjung Mas itu harus membiayai untuk menangani rob breakwater sampai 1,2 triliun Pak. Kolaps ini lama-lama pelabuhan Pak, Pelindo sebagai operator. Lalu kemudian ada 19 pelabuhan Pak yang harus dikeruk di regional 1, Malahayati, Lok Semawe, Belawan, Kuala Langsa, TB Asahan, Dumai, Tanjung Pinang, dan Tembilahan. Regional 2, Teluk Bayur, Tanjung Pandan, Bengkulu, Sunda Kelapa, Banten, Tanjung Priuk, Cirebon. Regional 3, Sampit, Batu Licin, Banjarmasin, Gresik, Terminal Teluk Lamong, Pak. Mau dibebankan ke Pelindo, Pak? Nggak mungkin, Pak. Bahaya Pak, bahaya untuk keberlangsungan Pelindo yang sebagai operator. Di tengah juga ada pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, saat ini sudah ada tindak lanjut dari KPK terhadap beberapa kasus korupsi paket pengerukan alur pelayaran begitu. Nah, saya tadi mengatakan mendukung diadakannya pemeriksaan audit dengan tujuan tertentu oleh BPK atas dana konsesi dan jasa labuh di Kementerian Perhubungan Secu Otoritas Pelabuhan periode setidaknya 2014 sampai 2019, 2019 sampai 2024. Karena kalau tidak, maka semua biaya pengerukan atau normalisasi 19 pelabuhan ini, dan ini statusnya SOS Pak. Persoalan pelabuhan Bai di Enggano memperlihatkan ketika pelabuhan terjadi pendangkalan yang serius, maka arus masuk keluar barang dan manusia akan terkendala. Yang terakhir izin pimpinan adalah tugas yang cukup berat juga bagi Kementerian BUMN terkait adanya Koperasi Desa Merah Putih. Dan ini membutuhkan, Pak Tiko sudah pusing saya kira. Tapi ini adalah tanggung jawab besar dan saya secara pribadi mendukung berdirinya Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia dengan syarat berbasis pada data yang presisi. Nah, terkait keberadaan Danantara dan Koperasi Desa Merah Putih, setidaknya saya mohon koreksi kalau analisis saya kurang tepat Pak Tiko khususnya, yaitu terkait pendanaan. Bagaimana ada skema pendanaan dari pemerintah khususnya APBN, lalu skema pinjaman himbara untuk operasional dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, awalnya 3 miliar per koperasi, lalu kemudian ada aset optimalisasi aset negara. Dan saya menilai bahwa Danantara dan juga Kementerian BUMN tentunya adalah mitra strategis dalam keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih ini. Oleh karena itu mohon nanti kami diberikan data secara tertulis roadmap
karena tugas Kementerian BUMN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, makanya anggaran memang perlu Pak, karena ini fokus besar, ini kerja besar. Roadmap dari BUMN yang ditugaskan untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih, mohon ada klasterisasi BUMN di sektor produksi, distribusi, dan industri dengan klasterisasi industrinya, industri hulu, tengah, dan hilir. Kami juga meminta ada value creation, lalu kemudian inisiatif strategis dan skema model bisnis, proses bisnis berbasis koperasi desa yang itu akan disupport oleh BUMN. Iya. Demikian tepat sekali, ya saya sudah tahu akan di-stop. Terima kasih untuk kesempatannya, semoga perjuangan kita bisa ke depannya lebih baik dan menyetujui sekali lagi tambahan anggaran 604 miliar dengan catatan-catatan tadi.